Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Yang bermasalah dengan Israel bukan Palestina, tapi Hamas. Pemerintah Palestina saja tidak ikut campur. Tetapi Hamas lah. Anak pendiri Hamas itu yang kemudian bertobat masuk Kristen, dan dia mengungkapkan banyak hal tentang Hamas, bahwa Hamas ini memang sebenarnya bukan melayani rakyat Palestina, tapi justru menggunakan rakyat Palestina, menjadikan mereka sebagai tameng dalam peperangan melawan Israel. Dan tujuan Hamas ini kan memang sengaja untuk memusnahkan masyarakat atau kaum Yahudi ya, yang ada di Israel. Jadi mereka tujuannya bukan berjuang untuk memerdekakan Palestina, tidak. Karena kita tahu tindakan Hamas selama ini adalah tindakan terorisme. Kemudian tadi Bang, ketika saya melihat ada salah satu channel di media mainstream kita, media nasional kita, yang menceritakan tentang pembebasan 2 orang tawanan ya, tawanan warga sipil yang dari Israel, yang 2 nenek-nenek itu ya, 2 perempuan tua itu kan ketika diwawancari oleh wartawan, sang anak menceritakan bahwa ibu mereka diperlakukan dengan baik sama Hamas gitu ya. Saya pikir itu cuma propaganda ya. Itu cuma untuk memperlihatkan ke dunia bahwasanya penculikan itu dilakukan dengan cara yang baik. Gitu. Namanya penculikan gimana sih ya? Apa baiknya gitu loh ya. Dan itu jelas untuk propaganda, seolah-olah Hamas memperlakukan tawanannya dengan baik gitu ya. Kita nggak tahu bahwa itu di bawah ancaman atau tidak. Kita nggak pernah ngerti kan. Terus saya ingat kemudian ketika ada propaganda yang mengatakan bahwa ada seorang ibu dengan 2 anak kecilnya itu diperlakukan juga dengan baik. Ternyata itu keluarganya habis dibantai, Bang. Iya, betul. Iya, jadi berita yang sebenarnya itu keluarganya habis dibantai. Cuman ketika sang ibu ini sama 2 anaknya itu dibawa sama Hamas, itu memang sengaja dipropaganda untuk seolah-olah diperlakukan dengan baik. Kita nggak tahu di belakang itu kejadiannya seperti apa. Dan ketika kemarin saya melihat juga dari channel yang lain ya, terutama yang saya lihat itu dari channel luar lah, katakanlah begitu ya, dari channel YouTube juga, dari channel berita. Itu ketika si 2 nenek itu menceritakan juga, dia menceritakan bahwa ketika di dalam tawanan kelompok Hamas ini, dia merasakan sesuatu yang mengerikan seperti di neraka gitu loh. Ya, kemudian ketika anaknya diwawancara oleh wartawan, dia menyampaikan seolah-olah diperlakukan dengan baik, itu saya yakin dalam tanda kutip itu, bukan diperlakukan dengan baik sesungguhnya gitu ya kan. Betul. Jadi ya, cuman ya itu ketika saya melihat komentar-komentar dari orang-orang plus 62 itu ya, komentarnya ya tahu sendiri kan ya, memuja-muja Hamas. Ya itulah memang akhlak yang dicontohkan oleh Hamas, memperlakukan tawanan dengan baik gitu ya. Namanya tawanan ya tawanan. Lagian ngapain juga yang jadikan tawanan itu masyarakat sipil. Harusnya kalau dalam situasi perang, iya. Kalau Hamas orang baik, dia tidak akan menawan orang. Itu dia. Dari sisi ininya ya, dari sisi etika perangnya juga nggak ada kan. Itu kan namanya orang dalam situasi perang apapun itu, masyarakat sipil nggak boleh lah dilibatkan seperti itu. Itu kan aksi penculikan dengan kekerasan seperti itu tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat Israel. Lagi pula juga itu salah satu korban yang mungkin beruntung juga ya, karena dilepaskan oleh Hamas. Ya itu entah maksudnya untuk propaganda atau bagaimana, yang dikatakan itu diperlakukan dengan baik selama ditawan. Itu ada kemarin juga ada 2 perempuan ya sebelumnya. Satu perempuan muda, kemudian satu lagi yang parubaya. Kawan-kawan, itu dia cuplikan videonya sebagaimana sudah kita simak bersama, satu uraian mengenai dinamika yang terjadi antara Israel versus Hamas yang sudah berlangsung sekitar 3 minggu ini. Dan memang opini di tengah-tengah masyarakat ya, bukan hanya di bangsa kita di Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional ataupun masyarakat dunia, memang opininya kawan-kawan terkadang situasi di sana juga terus berkembang ya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Lalu kemudian di sini ada uraian terkait dengan 11 fakta baru perang Israel versus Hamas di Gaza ya. Ini di sini dikatakan korban sudah mencapai 7.000 kawan-kawannya, dan memang ini agak sedikit berbeda ya
dengan apa yang kita bahas kemarin dalam salah satu uraian yang membahas terkait dengan korban itu dikatakan bahwa sudah mencapai 8.000 Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwa perang Israel di Gaza, Palestina masih terjadi. Bahkan di hari ke-20 katanya ya, kehancuran terus terlihat di wilayah kantong itu. Lalu kemudian tidak hanya itu, juga di sini dikatakan bahwa angka korban yang dilaporkan terus mengalami peningkatan seiring dengan serangan udara yang dilakukan oleh Israel secara intensif yang tak berakhir ya kawan-kawannya. Dan ini memang yang dilakukan oleh pihak Israel sebagai serangan balasan ya atas apa yang sudah dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober yang lalu itu teman-teman. Dan ini memang membuat Israel sangat marah sekali. Lalu kemudian di sini diuraikan beberapa hal kawan-kawan ya. Di sini dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan Palestina ya merilis jumlah korban terbaru ya. Dikatakan sudah mencapai 7.028 warga Palestina yang kemudian telah tewas ya, termasuk ya 2.913 ya anak-anak dan juga dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober itu kawan-kawan ya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan militer Israel juga merilis data kematiannya sebanyak 1.405 termasuk 308 anggota militernya dan 58 anggota kepolisian juga menjadi korban selama perang berkecamuk sepanjang dari tanggal 7 hingga ke tanggal 26 kemarin Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini ada terkait dengan pembahasan mengenai truk bantuan ya. Nah, Bapak Ibu semua, seperti yang kita lihat beberapa hari yang lalu ya, jadi pihak dari Israel sudah membuka satu jalur ya, satu jalur sebagai jalur kemanusiaan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini ada pernyataan terkait dengan Netanyahu katanya mendapatkan kecaman Bapak Ibu. Nah, ini memang pro kontra Bapak Ibu ya. Saya lihat juga tadi ada uraian terkait dengan itu, katanya pihak dari Israel sendiri ada yang mengecam Netanyahu, tetapi juga ada yang mendukung dan segala macamnya. Tetapi di satu sisi memang ini kalau kita berada dalam alam demokrasi itu sesuatu yang selalu lumrah sekali ya. Ada yang setuju terhadap sesuatu, ada juga yang tidak setuju ya. Lalu kemudian kawan-kawan di sini dikatakan bahwa 1/4 wilayah Gaza katanya mengalami kerusakan total ya ataupun kehancuran Bapak Ibu ya. Bahkan di sini pasukan Israel juga sejauh ini telah menghancurkan sekitar ya 200 unit rumah kawan-kawannya secara keseluruhan atau sebagian ya sejak 7 Oktober itu, mencakup lebih dari 25% wilayah berpenduduk Gaza itu teman-teman. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi itulah sebabnya mengapa ya penting sekali untuk situasi di sana segera kondusif ataupun segera ya kedua belah pihak bisa mereda ya panasnya ini kawan-kawannya. Karena begini ya, yang menjadi korban lagi-lagi kalau kita perhatikan tadi dalam uraian di atas itu ya dikatakan bahwa warga biasa ya yang banyak menjadi korban kawan-kawannya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa warga kibuts ya Israel demo pemerintah katanya ya. Lalu kemudian tank-tank Israel masuk Gaza. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Tank Israel mengambil bagian dalam serangan yang ditargetkan ya semalam di Gaza Utara. Pernyataan yang dirilis ya ketika mempersiapkan pasukannya untuk invasi darat Gaza. Ya, semalam IDF melakukan serangan yang ditargetkan menggunakan tank di jalur Gaza Utara ya. Lalu kemudian sebagai bagian dari mempersiapkan mereka untuk masuk tahap pertempuran selanjutnya ya. Jadi itu dia Bapak Ibu kondisi yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini ada sedikit perbedaannya, tapi sebenarnya ini berasal dari apa namanya kawan-kawannya, dari satu sumber yang sama ya. Ini apa namanya Bapak Ibu ini ya. Lalu kemudian di sini ya sama kawan-kawannya. Mungkin apa namanya tergantung update-nya kali kawan-kawannya jam ini informasinya dirilis ya. Tapi itulah situasinya, korbannya sudah mencapai ribuan orang ya. Bahkan di sini juga ada yang membahasnya ini seperti yang kita lihat kemarin kawan-kawannya itu mencapai 8.000 ya. Jadi memang demikianlah situasi yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi di sana. Lalu kemudian juga kita lihat sedikit kawan-kawannya ini mengenai apa namanya beberapa foto ya, beberapa gambar ya, dan juga kawan-kawan ini lagi ada ya, lagi ada apa namanya kawan-kawan di sini dikatakan bahwa Presiden Palestina ya serukan pembebasan tawanan konflik Hamas Israel ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Jadi tapi begini kawan-kawan, salah satu hal yang berkembang itu adalah seperti yang tadi juga sudah kita dengar ya, katanya Hamas itu melindungi warga, Hamas itu menjaga dan segala macamnya katanya ya. Tapi begini ya, sebenarnya pertanyaan sederhana aja ya, kalau mereka memang mau melindungi warga ataupun mau berbuat baik ya kepada warga, ya warga kan nggak usah dijadikan tawanan Bapak Ibu ya, tinggal biarkan saja warga untuk pergi ya, pulang ke daerah mereka ya, kan selesai ya. Dan memang itulah Bapak Ibu ya situasinya apa namanya ketika kemudian ini kan
saya lihatnya apa namanya Bapak Ibu ya, saya menduga ini kan bagian dari upaya untuk membentuk opini publik ya, ataupun kemudian membentuk opini dunia ya, opini masyarakat ya, masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional terkait dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang mereka tawan ini Bapak Ibu. Tetapi sederhananya begini ya, kalau mereka sungguh baik ya, kalau mereka sungguh mau melindungi, cukup saja pulangkan mereka. Kenapa mesti tahan coba ya? Kenapa mesti statusnya disandra kawan-kawan? Nah itu dia ya. Jadi ini adalah pertanyaan sederhana saja sebenarnya untuk melihat bahwa apakah mereka itu benar-benar mau melindungi warga, ataukah ini sebenarnya mereka sedang punya rencana lain, ataukah kemudian mereka sedang ada apa namanya ya, ada upaya bagaimana membentuk opini publik dan segala macam. Tapi kembali kepada masing-masing kita ya Bapak Ibu ya, silakan kalian mau dukung Hamas, mau dukung Palestina, mau dukung Israel ya silakan saja, kembali kepada masing-masing, tetapi jangan lupakan terkait dengan situasi kemanusiaan yang sedang terjadi di sana ya. Jadi mari terus kawan-kawan ya, kita lihat perkembangannya ataupun updatean terbarunya, dengan harapan semoga di sana segera situasinya membaik dan kondusif kembali.